Anda telah sampai pada sesi 3. Bagaimana latihan Anda pada sesi 1 dan sesi 2? Senang sekali, Anda pasti bisa melakukan. Jika membutuhkan bantuan, silakan hubungi peneliti. Panduan pelaksanaan Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR sesi 3. Sesi 3 yaitu melatih keterampilan coping baru. Tujuan dari sesi 3 ini, yang pertama, memilih kemampuan pertahanan diri atau mekanisme coping baru. Kedua, melatih pertahanan diri atau mekanisme coping baru. Ketiga, memiliki pertahanan diri atau mekanisme coping baru. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, pertama, mengidentifikasi pertahanan diri atau mekanisme coping baru yang dimiliki penyintas COVID-19. Kedua, mengidentifikasi pertahanan diri atau mekanisme coping baru. Dan ketiga, mengidentifikasi pertahanan diri atau mekanisme coping baru yang ingin dilatih oleh penyintas COVID-19. Baiklah, kita akan belajar tentang mekanisme coping. Tetap semangat untuk terus belajar menjadi lebih baik. Mekanisme pertahanan diri atau coping adalah respon individu yang digunakan untuk mengatasi masalah yang dapat menimbulkan stres atau mengatasi masalah yang dihadapi. Mekanisme pertahanan diri dapat membantu menyelesaikan masalah atau menghindari masalah tanpa menyelesaikan konflik. Terdapat dua jenis mekanisme coping pada setiap individu, yaitu 1. Coping yang berpusat pada masalah atau problem focused coping. Dilakukan jika individu melakukan sesuatu yang langsung bertujuan mengatasi masalah. Kedua, coping yang berpusat pada emosi, emotion focused coping. Dilakukan untuk mengatasi masalah emosi, tidak langsung bisa mengatasi masalah namun bisa membuat seseorang merasa sedikit lebih baik. Mekanisme coping yang berpusat pada masalah antara lain konfrontasi. Cara ini untuk menyelesaikan masalah secara agresif melalui kemarahan serta berani menerima resiko. Kompromi. Cara ini mengubah keadaan dengan hati-hati, meminta bantuan kepada orang lain atau bekerja sama dengan orang lain. Planful problem solving. Cara ini melakukan pendekatan analitis dalam menyelesaikan masalah. Mencari dukungan sosial. Cara ini mencari dukungan dari luar seperti bantuan nyata, dukungan emosional, informasi, atau lainnya. Mekanisme coping yang berpusat pada emosi antara lain denial. Denial adalah menolak atau menyangkal masalah seolah hal tersebut tidak pernah terjadi pada dirinya. Misalnya, mengalami darah tinggi, namun tetap makan makanan yang asin karena seolah menganggap dirinya tidak mengalami darah tinggi. Rasionalisasi. Menggunakan alasan yang dapat diterima oleh akal dan orang lain untuk menutupi ketidakmampuan dirinya. Misalnya, menyatakan bahwa dirinya selalu sibuk bekerja sehingga tidak sempat olahraga, atau memiliki darah tinggi namun makan ikan asin dengan alasan sesekali saja atau tidak tiap hari. Kompensasi. Tingkah laku untuk menutupi ketidakmampuan dengan menonjolkan sifat baik karena frustasi dalam suatu bidang, maka dicari kepuasan secara berlebihan dalam bidang lain. Misalnya, stres pada pekerjaan, maka menyibukkan diri dalam hobi, misalnya memasak atau bermain handphone seharian. Represi. Mencoba melupakan masa lalu atau peristiwa yang tidak menyenangkan dengan cara yang tidak disadari. Misalnya, mengatakan sudah melupakan pengalaman pahit, namun tanpa disadari justru peristiwa tersebut masih selalu ada dalam ingatannya. Sublimasi. Dapat mengekspresikan atau menyalurkan bakat, perasaan, atau kemampuan dengan bersikap positif. Misalnya, seseorang yang sedang marah akan melampiaskan kekesalannya dengan berolahraga atau bebenah rumah. Identifikasi. Meniru cara pikir dan tingkah laku orang lain, misalnya kagum pada seseorang, makan, meniru gaya berpakaian, cara berbicara orang tersebut. Regresi.
bersikap seperti masa lalu atau seperti anak kecil. Misalnya, mendadak manja atau seolah tidak punya tenaga saat ada masalah. Proyeksi, menyalahkan orang lain atas kesulitannya sendiri atau melampiaskan kesalahannya kepada orang lain, misalnya bertengkar dengan pasangan namun melampiaskan kemarahan kepada orang lain seperti anak, saudara, rekan kerja, dan lain-lain. Displacement, reaksi emosi terhadap seseorang kemudian diarahkan kepada orang lain. Misalnya, terlambat bangun namun menyalahkan jam waker atau alarm dalam handphone. Atau kesal pada seseorang namun akhirnya melempar gelas atau membanting pintu dengan kencang. Nah, coba mari kita lihat masing-masing jenis pertahanan diri. Apa saja yang kita miliki? Silahkan bisa pause videonya sebentar. Lalu, apakah cara-cara tersebut kita mengatasi masalah sudah baik? Jika sudah baik, Anda hebat, pertahankan. Jika belum baik, ayo mari kita latih dan tingkatkan kemampuan mengatasi masalah. Pada dasarnya, kita sudah memiliki kemampuan pertahanan diri secara alamiah. Namun, kadang cara yang kita lakukan tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan tepat. Lalu, mengapa kita perlu belajar tentang cara pertahanan diri? Tujuannya untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi pikiran, diri, dan ego dari kecemasan dan permasalahan yang muncul. Mengapa kita harus melindungi diri? Agar kita dapat bertahan dan mengatasi permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, baik masalah yang ringan sampai berat, sehingga kita tetap menjadi pribadi yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Apa saja yang bisa memengaruhi strategi pertahanan diri? Pertama, kesehatan fisik. Diperlukan kesehatan fisik yang prima karena memerlukan tenaga yang besar dalam mengatasi stres. 2. Keyakinan atau pandangan positif. Keyakinan positif dapat mengubah cara pandang terhadap masalah sehingga meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. 3. Keterampilan memecahkan masalah meliputi kemampuan individu dalam mencari informasi, alternatif pemecahan masalah, dan rencana tindakan yang tepat. 4. Keterampilan sosial meliputi kemampuan berkomunikasi dan bertingkah laku sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. 5. Dukungan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan informasi dan emosional yang diperoleh dari anggota, keluarga, teman, tetangga, dan lain-lain. 6. Materi meliputi berupa uang, barang, atau layanan yang bisa diraih. Semakin banyak pengalaman seseorang terhadap suatu stres, maka akan semakin pandai pula pengelolaan stresnya. Jadi, jangan takut terhadap masalah, namun mari kita tingkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Setelah selesai melakukan sesi 3 ini, dokumentasikan kegiatan Anda pada form berikut ini. Mari berlatih sesi 3. Semoga Anda bisa berlatih dengan baik. Jangan lupa tetap berlatih mindfulness 2 kali seminggu. Dan jika membutuhkan bantuan, hubungi peneliti atau klik tombol bantuan.